Halo Biker Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya. Saham ini merupakan salah satu saham yang ada di watchlist kami. Yang ngomong mengenai watchlist saham under value, kami sudah menulisnya ya. Kami sudah merangkum di dalam ebook watchlist under value kami. Yang dimana salah satunya bisa teman-teman download secara gratis ya. Cara downloadnya gampang, tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi silahkan teman-teman download ebook kami ya secara gratis dan tonton video ini sampai selesai. Oke, saham yang akan kita bahas kali ini adalah saham United Tractor ya, di mana saham ini menjadi salah satu watchlist kami sejak ebook kami terbit pertama kalinya di tahun 2020 ya. Jadi tahun 2020 kami menerbitkan ebook, salah satunya ada saham United Tractor ya, dan sampai saat ini masih berada di watchlist kami. Yang tadinya saham United Tractor ini kita anggap sebagai saham cyclical ya, dan akhirnya setelah kami pertimbangkan, United Tractor ini bisa kita kategorikan sebagai core stock ya, saham growth stock. Yang dimana saham ini menurut saya dia kebal ya terhadap situasi ekonomi apapun ya. Nah, maka kita akan bahas di video kali ini ya. Nah, jadi mengenai United Tractor ini pernah kita bahas pertama kali di channel The Investor ini ya, yaitu di tahun 2020 lalu, bulan Maret. Ya, bulan Maret tahun 2020 lalu saat harganya masih di kisaran 13.500 kita bahas United Tractor ya. Kemudian di tahun 2021-nya kita bahas lagi dengan kinerja terbaru ya, yaitu di tanggal 9 Juni tahun 2021. Tahun ini kita bahas lagi sebenarnya di bulan Mei tahun 2022 kemarin ya. Nah, kenapa kita bahas berulang-ulang? Supaya ini mengingatkan kita ya bahwa yang namanya investasi ya kita update saat kinerja terbaru keluar seperti itu ya. Jadi fokus utama kita adalah di kinerja ya, bukan naik turunnya harga saham dalam jangka pendek, bukan, tapi kinerja. Sepanjang kinerjanya masih bagus, sepanjang kinerjanya masih growth ya, sebenarnya saham ini masih layak kita hold ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga saham United Tractor sejak UNTR ini kita bahas di channel YouTube ini tahun 2020 lalu ya. Nah, di bulan Maret tahun 2020 kita bahas pertama kali mengenai saham United Tractor. Waktu itu harganya masih di kisaran 3.500-an. Artinya kalau misalkan kita beli sejak tahun 2020 lalu ya, saat market crash, dan kita hold sampai sekarang, maka yield yang kita dapatkan dari United Tractor ini sebesar kurang lebih 156% ya. Nah, 156% ini sudah termasuk menghitung dividen yield. Artinya apa ya? Artinya kita sudah dapat nih satu bagger dari saham blue chip. Jadi kita pun bisa mendapatkan saham-saham yang mencetak bagger dari saham blue chip. Jadi tidak hanya sekedar saham small cap saja ya. Asalkan ya kita belinya di harga murah. Dan time horizonnya harus panjang. Nah, jadi 156% ini tidak didapat hanya dalam waktu 2 bulan saja. Tidak ya, apalagi 2 minggu. Ya, bukan. Tapi kita cetak di dalam waktu sekitar 2,5 tahun ya. Jadi sejak video pertama kali kita upload ya, 2,5 tahun kemudian baru kita dapat saham bagger dari United Tractor ini, 156% plus dividen. Nah, sekarang kita lihat nih harga terakhir ya, saat video ini diambil saya menggunakan data harga saham tanggal 7 November 2022 ya, di mana harganya ditutup di level 31.275. Apakah harga sekarang ini sudah termasuk mahal, over value, atau sebenarnya harganya masih wajar ya? Nah, kita cek. Oke, kita bahas dulu sepintas mengenai fundamental perusahaan ya. Jadi pertama kita bahas dulu komposisi pemegang saham. United Tractor ini mayoritas dimiliki oleh ASII ya, atau Astra International, dengan kepemilikan 59,5%. Publik 40,5% ya. Jadi menurut saya ini termasuk ya sehat gitu ya, dimana publiknya tidak menjadi pemegang mayoritas ya. Nah, United Tractor ini termasuk salah satu grup yang sangat besar ya, di mana anak perusahaan itu sangat banyak ya, dan lini usahanya pun juga banyak.
Tapi ya perlu kita ketahui bahwa 80% pendapatan dari United Tractor itu hanya disumbangkan dari dua segmen bisnis ini, yaitu distributor alat berat dan kontraktor penambangan. Nah, ini menyumbang 80% dari total pendapatan United Tractor. Ya, sisanya ini masih kecil-kecil ya, pertambangan batu bara, emas, ya, energi dan industri konstruksi ini masih kecil-kecil. Oke. Alat berat yang didistribusikan ya, alias United Tractor ini pemegang merek dari alat berat Komatsu ya. Jadi United Tractor ini menjadi distributor dari alat berat Komatsu, plus dia sendiri juga menjadi kontraktor penambangan. Artinya dia bisa bersaing nih. Dia menjadi kontraktor penambangan plus dia punya alat beratnya sendiri. Jadi dia bisa bersaing dari sisi harga yang membuat United Tractor ini sangat susah disaingi kompetitornya. Ya, sangat susah disaingi kompetitornya. Walaupun misalkan dari pergerakan harga saham United Tractor ini digerakkan ya atau didrive oleh sentimen batubara, tapi sebenarnya dari sisi bisnis ini menarik. Kenapa? Karena bisnis dari United Tractor adalah distributor alat berat, di mana ya yang namanya alat berat sepanjang Indonesia ini masih menjadi negara tambang ya, salah satu tambang terbesar di dunia, ya United Tractor pasti laku. Ya, walaupun harga batu bara turun, walaupun harga nikel turun, walaupun harga emas turun, tapi yang namanya alat beratnya ya pasti laku gitu ya. Ini yang namanya pick and shovel play ya, dimana semua orang nambang. Nah, United Tractor ini memberikan alatnya ya, menjual alat tambangnya. Nah, itu yang menarik dari bisnis United Tractor ini. Itulah kenapa akhirnya kami putuskan United Tractor ini bukan merupakan saham cyclical, bukan, tapi merupakan saham growth stock ya. Oke. Nah, kita lihat dari sisi neraca. Neraca United Tractor ini sangat sehat ya, dimana kalau kita ngelihat dari total asetnya 140 triliun, 43 triliunnya berupa kas ya. Jadi 31% aset United Tractor ini berupa kas. Sehingga kalau perusahaan memiliki kas yang berlimpah ya, kita nggak perlu mikir masalah nanti ada gagal bayar ya, disuspend gara-gara nggak bisa bayar utang dan sebagainya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai perusahaan yang memiliki cash rich ya, alias cashnya besar ya, kita nggak khawatir kalau perusahaan nanti ada gagal bayar ya. Kita istilahnya jauh dari potensi gagal bayar. Oke, kemudian kalau kita ngelihat rasio hutangnya pun makin lama makin sehat ya, dimana tahun 2019 rasio hutang terhadap modal ya, alias saya hanya menghitung hutang bank dan penerbitan obligasinya saja, itu di kisaran 24%. Ya, makin kesini makin mengecil ya, artinya secara neraca dia makin sehat. Ya, itulah kenapa United Tractor ini juga royal membagi dividen. Oke. Ya, arus kasnya pun juga ada kenaikan untuk posisi September 2022 ini naik 42%. Sekarang kita ngelihat dari sisi kinerja perusahaan ya, kinerja operasional perusahaan. Dari pendapatan maupun laba bruto per posisi September 2022 ini terjadi kenaikan ya. Pendapatannya naik 58%, laba brutonya pun naik 87%. Kemudian kalau kita lihat di sisi laba bersihnya pun juga ada kenaikan 100% ya, dari laba 7,8 triliun di tahun 2021 menjadi 15,8 triliun di tahun 2022 ini ya, posisi bulan September. Nah, sekarang kita ngelihat histori dari kegiatan operasional perusahaan ya, histori dari kinerja operasional perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, dari sisi pendapatan. Pendapatan dari perusahaan bisa dikatakan ya dia selalu growth sebenarnya ya, sejak tahun 2015 ke 2016 kemudian sampai ke 2018 ini mengalami kenaikan. Tahun 2020 saat terjadi pandemi ya, perusahaan masih bisa survive ya dengan salesnya mencapai 60 triliun. Ya, jadi saat pandemi, saat perusahaan-perusahaan pada bangkrut gitu ya, nggak bisa bayar hutang dan sebagainya, United Tractor masih bisa mencetak sales atau pendapatan sebesar 60 triliun. Ya, kemudian setelah berakhirnya masa pandemi, pendapatannya pun naik ya, dari 60 triliun tahun kemarin tahun 2021 naik menjadi 79,4 triliun, dan kita proyeksikan di tahun 2022 ini nembus 123 triliun. Artinya ini adalah pendapatan terbesar ya sejak tahun 2013.
Kemudian kita lihat dari sisi laba bersih. Nah, sisi laba bersih ini yang juga menarik ya. Dari sisi sejak tahun 2015 ya, maksud kami ya. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 labanya selalu naik dari 3,8 triliun menjadi 5 triliun, menjadi 7 triliun, menjadi 11 triliun, 11,1 triliun, dan 2019 menjadi 11,3 triliun. Saat terjadi pandemi tahun 2020 ya otomatis labanya anjlok ya menjadi 6 triliun. Tapi setelah pandemi berakhir ya, ketika Covid sudah mulai berakhir, pertambangan mulai giat lagi, ya labanya naik lagi nih ke 10 triliun di tahun 2021 kemarin, dan di tahun 2022 ini kita proyeksikan labanya menembus level 21 triliun, dan ini adalah laba tertinggi sejak tahun 2013 lalu. Ya, dan ini istilahnya pencapaian kinerja yang menurut saya luar biasa buat United Tractor ya. Oke, nah kita bicara mengenai dividen. Nah, United Tractor ini yang menarik adalah dia selalu memberikan dividen yang konsisten dengan dividen payout ratio di atas 30%. Ya, rata-ratanya 30-50%, kadang 30%, kadang 50%, ya, kadang 56%. Ini menarik sekali, artinya dari laba yang dihasilkan bisa kita katakan hampir separuhnya selalu dibagikan dalam bentuk dividen. Sehingga ini juga bisa menjadi pengaman, ya, bagi kita pemilik saham United Tractor, misalkan harga sahamnya nggak mau naik, tapi paling tidak kita dapat dividen yang lumayan bagus di United Tractor ini, gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai valuasi ya. Valuasi apakah di harga sekarang, di harga sekitar 32.000 ini masih menunjukkan valuasi yang wajar atau sudah kemalahan? Nah, kita lihat nih. Saat video ini diambil, harga saham United Tractor berada di level 31.200-an ya. Anggap saja kita bulatkan menjadi 32.000. Nah, harga 32.000 ini masih menunjukkan level PBV 1,4 kali ya. Padahal kalau kita lihat secara ROE di tahun 2022 ini menunjukkan ROE tertinggi sejak tahun 2013 ya. Jadi garis warna ungu ini adalah garis ROE. Garis ROE, kemudian garis warna merah ini merupakan level PBV di akhir tahun ya. Jadi saya menghitungnya PBV di akhir tahun. Kemudian balok warna abu-abu ini menunjukkan ekuitas, dan kita lihat ekuitasnya setiap tahun pun naik. Artinya ya perusahaan terus bertumbuh ya. Perusahaan terus bertumbuh, kinerjanya mencapai all time high-nya. Kemudian secara valuasi dia belum menyentuh all time high ya, di mana tahun 2017 valuasi dari United Tractor pernah dihargai di level 2,9 kalinya ya, hampir 3 kali dari level PBV-nya ya. Nah, dari beberapa analisa tersebut bisa kita simpulkan beberapa hal nih. Yang pertama, sisi neracanya sehat. Ya, perusahaan memiliki kas yang berlimpah, 31% aset perusahaan berupa kas. Ya, jadi kas ini cukup, bahkan lebih untuk membayar pinjaman jangka pendek maupun jangka panjangnya ya. Dengan rasio hutang yang sangat kecil yaitu 5,9%. Kemudian yang kedua, kita lihat kinerja perusahaan terjadi kenaikan kinerja. Dari sisi pendapatan, laba kotor maupun laba bersihnya naik cukup signifikan di tahun 2022 ini ya. Dan yang ketiga ya, jika perusahaan dapat mencetak laba 21,5 triliun, jadi skenarionya adalah laba sampai akhir tahun ini di atas 21 triliun. Ya, artinya proyeksi ROE perusahaan, proyeksi ROE ya dari United Tractor ini mencapai angka 27,2%, dan ini merupakan ROE tertinggi sejak tahun 2013 ya. Dan secara valuasi ya, harga 32.000 menunjukkan level PBV 1,4 kali dengan PE ratio 5 kali. Harga 32.000 ini masih memiliki potensi dividen yield sekitar 7% ya, jika 40% dari total labanya nanti dibagikan dalam bentuk dividen. Cuman ingat ya teman-teman sekalian, dividen dari United Tractor ini 2 kali. Ya, yang interimnya sudah dibagi sekitar bulan Oktober kemarin ya, sekitar 1 bulan yang lalu, dan biasanya dividen finalnya dibagi di tahun depan ya, kira-kira di kuartal 1 tahun depan. Ya, nah, jadi hitungannya dihitung lagi. Cuman bagi kita investor jangka panjang, sepanjang nanti labanya naik, kemudian dividen payout rasionya selalu stabil di angka 40%, ya ini tetap bagus gitu ya menurut saya dari sisi dividen yield-nya. Ya.
Oke, itu tadi sekilas review mengenai saham United Tractor. Nah, kira-kira level harga optimisnya berapa? Teman-teman bisa baca di ebook watchlist kami yang bisa teman-teman download di link dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa video ini maupun analisa yang berada atau analisa yang ada dalam ebook kami ini hanyalah informasi umum saja ya. Jadi tidak berupa ajakan untuk membeli, tidak berupa ajakan untuk menjual ya. Semua keputusan di tangan Anda, resiko Anda yang tanggung sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.